Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah yang wujud itu sendiri. Inilah orang-orang yang menemukan ilmu yang sangat amat tua itu. Ilmu yang mana tak ada ketika manusianya belum ada. Jadi untuk meraih ilmu yang tertua itu, maka manusianya wajib harus apa? Harus iman, harus yakin, harus percaya di dalam dadanya bahwa sesungguhnya aku ini anak cucunya Adam. Apa maknanya? Aku ini gaib, aku ini rawujud. Inilah ilmu yang tertua itu. Maka diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah. Utamakan, awalilah niat di dalam segala apapun aktivitasmu. Mau duduk, niatkan. Mau bicara, niatkan. Mau mandi, niatkan. Mau sholat, niatkan. Mau makan, niatkan. Mau kerja, niatkan. Naik motor, niatkan. Naik mobil, niatkan. Naik pesawat, niatkan. Dan sebagainya. Agar apa? Agar diri kita tetap di dalam kegoiban. Agar diri kita tetap di dalam keadaman yang ada, yang wujud hanya Allah. Apa buktinya? Di dalam akhir segala niat yang kita ungkapkan selalu dan selalu lillahi ta'ala. Itulah tanda bukti kewujudan Allah di dalam sifat-sifatnya. Itulah kenyataan Iqra kitabak ketika manusianya setelah membaca kitab dan memahami yang sebenar-benarnya bahwa diri manusia itu kitab apa, bahwa diri manusia itu kitabnya siapa, kitab sucinya siapa, maka sucikanlah dirimu dari dirimu di hatimu. Maka itulah yang dikatakan kitabullah, baitullah, rumahnya Allah, tempat tinggalnya Allah. Jadi jangan salah paham, Allah tidak bertempat tinggal. Ini hanya kiasan. Bila kita alergi dengan ungkapan-ungkapan itu, ngapain banyak orang ke Mekah sana? Ngapain banyak orang yang tawaf mengelilingi Ka'bah? Sedangkan di sana juga simbol-simbol saja. Maknanya jadikan kekuasaan, jadikan kewujudan, jadikan hidup yang selama ini kita akui, kembalikan kepada yang berhak. Bahwa hidup ini Allah, wujud ini Allah, kuasa ini Allah. Ketika manusianya sudah tak bisa ngapa-ngapain lagi, syaratnya ya harus dibaiat dulu manusianya, baru manusianya benar-benar gaib, yang ada hanya Allah. Bila manusianya masih kepahamannya masih kepahaman hawa nafsu yang dipakai, ya halusinasi saja, angan-angan dan bayang-bayang wae. Seolah-olah benar padahal tambah jauh. Seolah-olah benar padahal tambah jadi Tuhan. Ana al-haq. Kebanyakan orang-orang yang salah paham karena
manusianya belajar sendiri. Ia disesatkanlah oleh hawa nafsunya, disesatkanlah oleh iblis dan setan agar tidak ketemu Tuhannya, malah tambah ketemu iblis dan setan yang sombong kepada Tuhannya, yang sombong kepada Adam, yang sombong kepada ketiadaannya. Iblis dan setan tidak mau dikatakan disuruh sujud kepada Adam, maknanya tidak mau iblis dan setan bila dikatakan tidak ada. Sama tidak dengan kita semua. Abdul Halim, sebenarnya kamu tidak ada. Oh, tidak mau. Saya ini loh wujud, ini kenyataan diriku. Tidak mau Abdul Halim ini bila dikatakan tidak wujud. Maunya wujud terus Abdul Halimnya. Bila Abdul Halimnya wujud terus, maka Allahnya ya goib. Ya tidak ada Tuhan yang mentuhani Abdul Halim kecuali Abdul Halimnya sendiri. Karena Abdul Halim memakai ilmu yang fana, ilmu yang rusak, ilmu yang batal, ilmu yang najis. Karena Abdul Halim belum menemukan ilmu baqo, ilmu kekal, ilmu tua. Belum menemukan itu, ya maknanya kehidupannya masih hidup Abdul Halimnya. Maka tersesatlah, itulah anarnya Abdul Halimnya. Tidak usah nunggu besok anar itu. Anar sudah terjadi kepada tiap-tiap diri manusia. Bila manusianya masih lebih wujud daripada wujud Tuhannya, yaitulah anar. Nyatakan anar itu tidak goib kan? Jadi nyatakan neraka itu tidak goib kan? Nah, maka dari itu bila kita masih memegang teguh ayat-ayat yang di luar, selamanya kita tertipu seolah-olah alam itu, seolah-olah adanya kejadian itu besok. Sehingga kita tertipu, kita berleha-leha dan hanya bermain-main saja di dunia ini. Dengan bertambah sesat dan tambah sesat jalannya. Barang siapa yang buta mata hatinya, mangkana fi hadhi a'ma, maka fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa buta mata hatinya ketika hidup di dunia ini, maka di akhiratnya pun semakin buta mata hatinya dan bahkan tersesat-sesat jalannya. Karena di dunia ini yang dipakai hanyalah ilmu yang najis, ilmu yang fana, yang rusak, ilmu yang tidak mestinya dipakai oleh manusia sebagai makhluk. Jadi maka manusia akan buta atas kewujudan Tuhannya. Kenapa? Karena manusia sudah dibutakan oleh dirinya sendiri. Maka dari itu iblis akan selalu dan selalu menggoda manusia, akan selalu dan selalu menyesatkan manusia agar manusia bernasib seperti iblis di dalam anar koncone iblis dan setan. Karena yang jadi iblis dan setan yo aku dewe. Jadi ayat-ayat Allah, Al-Quran, Alkitab dan semuanya itu hanya menceritakan antara makhluk dan kholik saja. Itu intinya. Tidak membias kemana-mana yang diperdebat-debatkan. Percumalah memperdebatkan Allah, Tuhan Allah tidak butuh dibela. Karena yang menguasai manusianya ya Allah sendiri. Maknanya belalah dirimu, maknanya haturkan, selesaikan riwayatmu di dalam hatimu, kembalikan bahwa riwayatmu itu bukan riwayatmu. Akan tetapi sejak dari tanah dulu sampai jadi tanah lagi, semua hanyalah riwayatnya uripe Allah. Itulah aplikasi dari innamal a'malu binniyah. Supaya kita bisa lillah di dalam keadaan apapun, sejak bangun tidur sampai tidur lagi lillah terus. Itulah ilmu tua, itulah ilmu yang barokah, dan itulah ilmu untuk menuju husnul khotimah. Jadi jangan mengharap-harap mati dengan keadaan husnul khotimah, sedangkan husnul khotimahnya tidak dicari-cari, yaitu angan-angan yang
bohong. Itu cita-cita yang bohong. Itu harapan-harapan yang bohong. Pingin mati husnul khotimah, jalan husnul khotimah, tongkat husnul khotimah, kok tidak diraih sekarang ini. Berarti kita umat manusia masih tertipu di dalam belenggu-belenggu dan menjadi budak-budaknya iblis dan setan, menjadi utusan-utusan, menjadi rasul-rasulnya, menjadi pesuruh-pesuruhnya hawa nafsu nih dewe-dewe. Maka dari itu jalan husnul khotimah itu hanya dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Selain para rasul tak akan pernah bisa selamat menuju Allah. Maka ketika kita ingin kembali kepada Allah, maka wajib jadi Rasulullah dulu, baru ati Allah wa ati'ur Rasul. Ikutlah Allah, maka engkau akan jadi rasulnya Allah. Jadi jangan dibalik, ikut Rasul. Apakah bisa ketemu Allah? Tidak bisa. Rasul itu makhluk yang diikuti hanyalah hidup yang menghidupi Rasul itu. Bila kita ikut kepada hidup yang menghidupi Rasul, yakni uripe Allah, maka kita akan ketemu dengan ati Allah wa ati Rasul, ketemu dengan iman-imannya para nabi dan rasul itu seperti apa dulu. Ketemulah dengan iman-imannya mereka, iman-imannya hamba Allah. Ternyata akhirnya kumpullah para nabi dan para rasul itu di sisi Allah. Dengan apa? Dengan lillahi ta'ala. Itulah tauhid, itulah la ilaha illallah, itulah ilmu tua yang selama ini terbengkalai di dalam dada kita. Karena kita belum ketemu kiamat, pintu baiat, dan karena kita belum bangkit dari kematian, belum bangkit dari alam kubur ini. Maka dari itu, dengan kajian-kajian uripe Allah ini, agar kita bisa merasakan betapa salahnya iman, akidah, keyakinan diri kita selama ini, yang mana lebih memilih kewujudan manusianya daripada kewujudan Tuhannya, lebih memilih kenyataan manusianya daripada kenyataan Tuhannya, lebih memilih kekuasaan manusianya daripada kekuasaan Tuhannya. Itulah kita selama ini tidak percaya di dalam hati kita bahwa kita adalah anak cucunya Adam. Ngomongnya wae aku anak cucu Adam, tapi realitanya di dalam hati kita, yang wujud, yang nyata hanya Allah. Selain Allah ya rawujud. Itulah ilmu hikmah, itulah ilmu jalan kembali, dan itulah tongkat husnul khotimah, agar bisa menyusuri wat siratal mustaqim, agar selamat di dalam wat siratal mustaqim. Wat ketika duduk selalu pegang tongkat husnul khotimahnya, selamatlah duduknya. Kenapa? Karena tak mampu Abdul Halim ini duduk sendiri tanpa Allah. Ketika bicara wat, selamatlah pembicaraannya, karena tanpa uripe Allah mana ada kalam. Kalam yang ada di sini, kalam yang ada di Anda, kalam yang di mana-mana itu kalamnya manusia atau kalamnya hidup yang menghidupi manusia. Maka sadarilah semuanya itu. Jadi kita belajar jangan alergi dengan media sosial, jangan alergi dengan TikTok, WhatsApp, YouTube, Facebook, dan sebagainya. Karena Allah ada di jalan itu semua. Allah di mana-mana, Allah tidak kemana-mana. Dan jalan menuju Allah itu sangat amat luas. Dimanapun kita bisa belajar kepada Allah, melihat apapun belajar kepada Allah, mendengar apapun belajar kepada Allah, keadaan apapun belajar, sampaikan apapun keadaan yang ada di dalam hati kita, sampaikan, semuanya hanyalah lillahi ta'ala. Disitulah ilmu yang tertua yang ada di jagat raya ini, yang mana di dalam jagat alam raya ini hanyalah
di dalam genggaman liputan Allah semata-mata. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى آله وصحبه